Halo Bi, hai Pi, Hikari, Dewi Hikari. Halo, lama gak jumpa. Sebelumnya mohon maaf nih buat yang nunggu Hikari. Soalnya Hikari belakangan ini agak stres. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan diri ini. Apa-apa di bawah stres gitu. Deadline lewat stres, banyak kerjaan stres, gak ada kerjaan stres, paket lewati tanggal estimasi stres, rumah berantakan stres, mandi males stres, lapar stres, jaringan lemo stres, menggambar tapi nggak sesuai ekspektasi stres. Pokoknya apa-apa di bawah stres gitu. Oh my god, Hika, are you okay? Oh, I'm fine. Lie. Apa gitu efek dewasa? Kedua, yang nanya live streaming. Hikari punya target angka subscriber untuk live streaming. Jadi kalau misal kalian ingin bicara langsung sama Hika, kalian bisa gabung ke Discordnya Hika. Linknya ada di deskripsi. Iya. Hika ada rencana mau free talk di sana untuk sebentar saja, beberapa menit dalam waktu dekat ini. Jadi, ayo gabung. Ya maaf ya kalau server Discord Hika itu channelnya dikit karena Hika nggak ngerti. Ada sate nggak? Balik ke topik. Ayo, siapa yang nyimpen tutorial di sini tapi nggak dipraktekin? Angkat tangan. Ngaku aja nggak apa-apa. Soalnya Hika juga gitu kok. Ya, Hikari akui diri ini artis yang pemalas, banyak ngeluh tapi mau juara satu. Jangan dicontoh ya. Kalian capek cari metode gambar untuk menggambar badan, tapi nggak nemu yang sesuai. Banyak tutorial, tapi masih susah dipraktekin. Mungkin kalian harus coba dua cara yang sedang Hika pakai saat belajar menggambar. By the way, Hika di sini itu nggak kayak guru kalian ya. Jadi jangan panggil sensei. Mohon maaf nih. Jadi Hika nggak berdiri di depan kalian, Hika akan duduk di samping kalian, kita belajar bareng-bareng, gitu, oke? Oh ya, awal-awal Hika bikin channel itu sebenarnya bukan untuk bikin tutorial gambar. Hika cuma berencana untuk membuat video santai, menghibur seperti MV, art challenge, eksperimen, animasi, atau OC meme. Tapi ya sudahlah, karena Hika udah janji di saluran WhatsApp Hika Moji Hika Lovi untuk membuat video ini ya. Let's go! Semangat! Kalau kalian itu misal searching tutorial untuk menggambar badan di YouTube, di Google, Pinterest, dan di mana aja itu pasti ada kalian pasti nemu kotak. Bangun ruang. Kalau kalian mau gambar, ini itu langkah pertama yang akan membawa kalian menjadi sepuh master. Semangat. Lah, kita kan mau gambar badan, kok disuruh gambar bangun ruang, apa hubungannya? Hika juga awalnya berpikir kayak gitu, apa sih gunanya kotak-kotak, apa sih gunanya? Tapi itu sangat penting loh guys, kalian jangan abaikan kalau mau jadi sepuh. Ada sate nggak? Ya, Hika cuma bakal ngasih tahu shape yang Hika pakai, jadi Hika nggak gambar detail badannya kayak otot-otot gitu, enggak. Hika bakal gambar flat aja, polos, kayak bikin apa ya namanya, manekin, puppet. Nah, yang Hika maksud puppet, manekin itu maksudnya gini loh, cuma shape-nya yang Hika kasih tahu, atau kayak gini, polos, enggak pakai otot-otot kayak gini. Ini contohnya nih, ini simple. Hika akan gambar kayak gini aja, enggak begini. Ini otot-otot yang detail-detail ini Hika masih belajar ya, jadi Hika kasih gini aja dulu. Untuk menggambar kayak gini tuh kalian harus tahu peletakan tulang dan ototnya. Kalian harus tahu ini, oh ototnya ada di sini, otot yang ini juga. Metode yang mereka pakai itu salah satunya ini nih, pakai berapa kepala nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hika nggak ngerti apa sih kepala 7 kepala, nggak ngerti aku. Ada sate nggak? Hika pakai yang ini nih, shape itu ini dalam wujud 2 dimensi. Nanti kita bikin ini jadi 3 dimensi. By the way, ini QR sketch yang Hika pakai, silahkan di screenshot
Nah, untuk lingkaran kita bikin model 3 dimensinya, yaitu bola. Nih kayak gini. Kalau kalian gambar bola, lebih bagus lagi kalau kalian kasih garis bantu kayak gini supaya lebih kelihatan 3 dimensinya. Ini garis bantunya ini memang gampang, tapi kadang ada orang yang salah cara peletakannya gitu loh. Kayak misalnya ini. Apakah kalau kalian lihat ini dia wujudnya dalam 3 dimensi? Enggak, masih 2 dimensi. Nah, ini garis bantunya satu udah benar, tapi satunya salah. Apakah kelihatan 3 dimensi? Enggak. Walaupun kalian kasih shadow, itu masih belum wujud 3 dimensi kan? Ya kan? Kelihatannya. Nah, yang benar tuh kayak gini. Bola kan melengkung, nih melingkar. Semangat. Next kotak. Siapa sih yang nggak tahu gambar kubus? Banyak sih. Garisnya biasa salah. Nah, kalian kalau gambar kubus usahain juga kasih yang tanda plus kayak gini untuk mukanya. Misal nih, garis bantunya ini kalian lihat benar apa salah-salah. Ganggu banget itu kelihatannya. Nah, ini garis horizontal. Ini udah bener, tapi harusnya di tengah dong, nggak di sini. Salah. Nah, yang benar ini kayak gini, pas di tengah gitu. Kalau menggambar badan kan Hika pakai kotak ya. Kotaknya biasanya dimodifikasi. Ini juga, ini shape lainnya juga bisa diubah dikit kayak gini. Misal dipotong dikit sini atau juga di atas sini juga. Next ada segitiga. Segitiga ini bisa jadi 3 bangun ruang. Kalian gambar aja dari berbagai sisi. Dan selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang ini bisa jadi 2 bangun ruang kayak gini. Bisa jadi tabung dan balok. Nah, bangun ruang itu kalian gambar dari berbagai dari berbagai sisi. Kayak gini nih. Dari atas, terus ke samping, ke bawah, kayak gitu. Dan juga dari berbagai perspektif. Nah, contohnya ini. Kalau kalian nonton beberapa video tutorial, rata-rata mereka itu akan nyuruh kalian gambar bangun ruang dan menyusunnya, atau ya kayak gini lah contoh. Misal nih gambar kubus, terus di atasnya dikasih kerucut, terus ditusuk pakai balok. Ya pokoknya gitulah, disuruh gambar bangun ruang kayak gini, terus disatuin kayak gitu, kayak gini. Agak membingungkan memang, tapi ini worth it. Terus kalian itu bisa gambar sesuatu yang ada di pikiran kalian atau juga yang ada di sekitar kalian. Ini Hika gambar dari pikiran Hika. Nggak tahu ini apaan. Ini kayak kertas yang dilipat-lipat. Terus ini ada nawadis. Tapi di pikiran Hika waktu itu Hika pikirin tali yang dipelintir. Supaya 3D-nya lebih kelihatan itu Hika kasih guideline atau garis bantu kayak gini. Ini guideline-nya nggak sembarangan juga ya. Karena kalau misal dibikin kayak gini nih, apakah kalian melihat ini sebagai 3D atau 2D? Ini kayak 2D kan, tapi kalau guideline-nya kayak gini, dia 3 dimensinya lebih kelihatan gitu. Oke, di sini Hika pisah shape yang Hika pakai supaya kalian bisa tiru, mulai dari kepala, leher, dada, pinggul, pinggang, paha atas, paha bawah, lutut, betis, pergelangan kaki, tumit, kaki, pundak, lengan atas, sikut, lengan bawah, pergelangan tangan. Kadang juga Hika pakai shape kayak gini untuk badan. Untuk cewek kita tambahin buah dada. Nah, untuk cowok juga kurang lebih sama. Yang paling membedakan itu cuma lebar dadanya, pinggang, dan pinggul. Oke, mari kita cari referensi dulu. My god, baru dibuka udah disambut sama Yato-san. Hello there. kita cari dulu. Kalau belajar itu pentingnya cari referensi guys. Nih banyak di sini di Pinterest, kalian cari apa aja pasti dapet. Kayak gini, pundak laki-laki itu lebih lebar dari cewek ya. Dadanya juga lebih bidang. Lehernya juga lebih gede dari cewek.
Terus pinggang cewek itu lebih ramping dari cowok. Cowok mah lurus-lurus aja. Tapi nggak terlalu lurus juga ya. Dia juga punya sedikit lekukan. Pinggul cewek lebih gede daripada pinggul cowok. Tambahan, kadang otot betis dan lengan cowok itu lebih kentara daripada cewek. Dan inilah yang kita dapat setelah diperbaiki. Pokoknya jangan takut salah, kalau salah kan bisa diperbaiki. Semangat! Oke, badan dari samping itu setegak apapun dia berdiri, pasti dia bentuknya zigzag kayak gini karena mereka tuh punya lekukan. Sama juga dengan cowok, walaupun cowok itu lekukannya lebih sedikit dari cewek, tapi kalau dari samping itu sama aja, pakai zigzag juga. Oke, ini kita pakai referensi ya yang udah kita dapat dari Pinterest. Hika gambar supaya gampang dipahami. Shape untuk dada dan pinggulnya itu nggak berubah, dia nggak lentur. Maksudnya dia itu beda sama pinggangnya. Pinggangnya itu bisa melekuk-lekuk kayak gini. Jadi shape dada dan pinggul itu tetap. Maksudnya gini loh, ini shape dadanya yang dilekukin, terus pinggangnya tetap, pinggulnya dilekukin. Enggak, salah itu. Kalau mau better, shape dadanya itu tetap, pinggulnya juga tetap, tapi pinggangnya yang melekuk kayak gini. Nah, Ika kasih contoh lagi, kali ini cowok, sama aja. Ini shape yang bagian dadanya itu tetap, dan pinggulnya juga tetap. Hop, wait a minute. Wah, makasih fanatnya. Gambar kalian bagus banget. Buat yang mau fanatin Hika, pakai hashtag Hikatus ya, supaya Hika bisa lihat gambar kalian. Dan Hika akan repost di highlight Instagram. Nah, itu tadi cara yang pertama. Kalau kalian pakai cara yang pertama dan susah bikin pose, Hika punya satu cara lagi nih yang bisa kalian ikuti. Ada sate nggak? Nah, cara yang kedua itu Hika sebut tracing. Wah, Hika ngajarinnya nggak benar. Itu nggak boleh, itu tracing itu perbuatan kriminal di dalam dunia seni. Oke. Memang kalau kita sebut tracing itu pasti banyak mengundang pertengkaran dan saling lempar bangku ya. Tapi tracing di sini yang Hika maksud itu tracing yang baik. Tracing itu sebenarnya boleh loh, tapi untuk belajar doang. Jangan tracing terus upload dan ngaku-ngaku kalau itu gambar original dari kalian, padahal itu aslinya tracing. Kalau sampai ada yang nyadar kalau gambar kalian itu hasil ngejiplak, siap-siap kalian bakal digoreng sama para artis. Awas gosong. Dan takkan kubiarkan Hikapyu itu terjerumus dalam perbuatan keji tersebut. Nope. Nah, kita mulai ya cara yang kedua. Tracing kayak gini tuh sebenarnya boleh, tapi untuk belajar doang. Tapi ada tuh jenis manusia yang nggak tahu diri, tracing tapi ngaku-ngaku gambar original dia. Nggak boleh guys, jangan gitu ya. Nah, yang Hika maksud itu, dari ini kita tidak perlu menggambar detailnya. Contoh ini, Hika tidak menggambar rambut dan pakaiannya terlebih dahulu. Coba cari tata letak shape-nya dan ada di bagian mana garis wajahnya. Habis itu kita akan copy mengikuti garis yang digambar tadi. Setelah itu baru deh kalian gambar detailnya. Selesai deh. Walaupun gak mirip 100%, ya setidaknya kita dapat 80%. Yang kiri tracing, yang kanan copy. Nih, gak ngepes amat kan, jadi aman. Kita bandingin juga sama yang jiplak tadi. Kelihatan kan bedanya, beda banget malah. Tapi kalau disanding itu sekilas dia mirip. Tapi kalau diperhatikan banyak bedanya.
Masih belum tahu cara gambar shape matanya ya, toh. Gomene atuh-san. Nah, itulah tadi cara Hika belajar menggambar. Coba kalian praktekin ya, siapa tahu bisa membantu. Durasinya udah terlalu panjang nih. Makasih ya udah mampir. Semoga kita semua nanti bisa jadi sepuh. Dadah, mari Ki.